Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel. Kali ini kami ada posisi di pinggir jalan ya. Setelah mencoba menikmati ya bakso bakar. Kita melihat situasi dan kondisi yang saat ini musim kemarau sebenarnya di bulan Juni. Tetapi fakta dan realitanya hujan masih turun. Hujan terus-menerus. Orang Jawa bilang tigo beser. Orang Jawa bilang tigo beser. Ada istilahnya ini kemarau basah. Nah, kemarau basah artinya kemarau yang masih banyak musim penghujan. Kemarau yang masih banyak turun air langit. Ya. Apa ini penyebabnya? Ada sebagian pengamat iklim, pengamat cuaca bahwa situasi kondisi daripada tata surya, tata kehidupan, dan tata alam mulai berubah. Konjungtur waktu tidak jelas. Pranoto Mongso versi Jawanya tidak bisa terbaca dengan jelas. Maka kehidupan cuaca pun silih berganti. Seharusnya ini musim kemarau, tetapi hujan pun masih turun deras dan to be continue. Artinya apa? Situasi alam mengalami dinamika. Siklus alam yang tidak bisa terbaca. Karena apa? Ada beberapa pengamat mengatakan sebenarnya alam kita sudah berubah. Kenapa alam berubah? Alam berubah karena intervensi manusia membangun peradaban yang secara berlebihan mengesampingkan siklus alam, mengesampingkan rotasi alam. Contoh misalnya, ketika di kota banyak bangunan gedung bertinggi, ya, kemudian membuang semua pepohonan, membuang semuanya hutan kota. Dampaknya apa? Nah, yang terjadi tata lingkungan menjadi porak-poranda dan putar balik. Contoh lagi misalnya di kota, semua tanah diperkeras, semua tanah di hot mix, di aspal. Yang terjadi apa? Ketika musim hujan, bisa dipastikan daya serap tanahnya tidak ada, sehingga terjadi banjir. Nah, artinya tata kota, tata musim yang terus berubah disebabkan situasi dan kondisi manusia. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana mensikapi hidup seperti ini ketika banyak perubahan, ketika polusi yang sudah luar biasa, ya, pencemaran yang sudah luar biasa, entah itu knalpot, asap mobil, asap pabrik, belum lagi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, sangat luar biasa. Belum cerita teman-teman semuanya di ahli lingkungan hidup efek rumah kaca, lapisan ozon yang sudah bolong. Banyak fenomena-fenomena yang sering menjadi perdebatan di ahli lingkungan, di komunitas-komunitas ekologi. Anda bayangkan ketika terus-menerus, asap ini berkerumun di langit di sana. Ya, apa yang terjadi? Maka bisa dipastikan ketika tata lapis bumi mulai bolong, atmosfer mulai bolong, yang terjadi apa? Maka panasnya luar biasa. Karena apa? Udara yang melindungi bumi dari teriknya matahari bolong. Matahari yang garang tidak terlapis atmosfer, yang pasti bumi bisa terbakar. Maka memang ada beberapa pertimbangan. Bagaimana agar bumi dingin? Maka bumi ini harus diseimbangkan. Artinya dari apanya? Dari airnya disterilkan, dedaunannya disterilkan, pohon-pohon kota jangan banyak yang ditebangi. Membangun rumah beton harus diimbangi dengan membangun pohon. Setiap kali rumah tangga didirikan, setiap kali pula dia harus menanam pohon. Maka gerakan sejuta pohon yang sering dilakukan sebenarnya dalam rangka meredam bumi dari terbakarnya terik matahari.
1000 pohon yang ditanam di Indonesia sebenarnya adalah gerakan moral yang menjaga bumi dari kehancuran. Gerakan 1000 pohon yang sering digemakan itu dalam rangka melindungi bumi dari bencana dan petaka dunia. Karena apa? Semakin bumi ini hancur, bisa dikatakan komunitas di dalamnya, hewan, manusia, satwa, tumbuhan ikut hancur. Anda bayangkan sederhana, kenapa di pegunungan di daerah Tawangmangu, di pegunungan masih sejuk, airnya jernih. Di sana masih sehat komposisi pepohonan, oksigen masih banyak, air gunung masih perawan dan asri, tidak terkontaminasi dengan racun, dengan kimia. Itu yang terjadi. Belum lagi sawah-sawah kita yang dipenuhi dengan pestisida kimia. Mengakibatkan apa? Air pun, tanah pun banyak kandungan daripada zat-zat kimia, ya. Sehingga yang terjadi apa? Jasad renik mati, ya. Unsur-unsur hara tanah juga keras. Tanah tidak lagi, subur tapi keras. Karena apa? Terlalu berlebihan pupuk kimia, ya. Terlalu berlebihan pupuk kimia mengakibatkan kualitas tanah kita menjadi kurang subur. Dampaknya apa? Tingkat kebutuhan organiknya tinggi. Tetapi yang terjadi bagi petani sendiri, karena ambisinya untuk luar biasa, atau mungkin karena sawahnya sewa, maka dia menanam padi. Tidak pernah memverifikasi, tidak pernah melakukan variasi dengan palawija. Artinya apa? Lagi-lagi manusia harus berakrab diri dengan lingkungan. Manusia harus berakrab diri dengan komunitasnya. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dan satwa. Burung jangan ditembaki, ya. Satwa jangan dipunahkan. Tanaman-tanaman pohon harus berdampingan dengan penduduk, dengan manusia. Jangan karena ambisi manusia menghancurkan tanaman. Maka bisa dilakukan terobosan. Misalnya satu, gerakan menanam pohon di rumahnya masing-masing. Dua, gerakan membuat resapan air tanah. Ya. Ya. Sementara itu yang harus dilakukan dulu teman-teman semuanya sukses. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Jaga lingkungan kita, jaga situasi dan kondisinya, jangan sampai rusak. Ketika lingkungan dunia ini rusak, lingkungan bumi rusak, bisa dipastikan akan ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada musim yang tidak menentu, iklim yang tidak menentu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Berkenan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.